Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih tim puji-pujian yang sangat berkati kita. Minta tolong Gustaf pegang mic. Ya, pagi ini saya masih meneruskan tema kita, Yesus Kristus anugerah terbesar, sumber sukacita. Kita baca sama-sama ayat yang sangat penting, dasar kehidupan orang Kristen. Yohanes 3:16. Mari kita baca sama-sama, Yohanes 3:16. Ya, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sangat menjadi dasar kehidupan orang Kristen, bahwa Yesus Tuhan telah rela meninggalkan kedudukan di surga, menjadi manusia direndahkan zaman kita dan rela mati menjadi penebus bagi dosa kita, sehingga dia mati dan hidup bangkit lagi. Setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima hidup. Yesus datang beri hidup berkelimpahan. Saudaraku, pagi ini walaupun sepertinya sudah sering ayat ini, mari kita ambil hidupi di dalam Yesus. Itulah segala anugerah Allah terbesar, kasihnya dilimpahkan di dalam pribadi Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia menerima Yesus, rohnya dalam kita, maka semua anugerahnya, semua anugerahmu Tuhan cukup bagiku. Tadi saya sangat terharu lagu kita, semua anugerahmu Tuhan. Jadi dalam Kristuslah kita telah menerima semua anugerahnya, keselamatan dan segala berkat-berkat surgawi kita terima melalui Yesus ada dalam kita. Pertama dikatakan Yohanes 1:12, barang siapa menerimanya, percaya kepadanya, dia diangkat menjadi anak Allah. Bahwa kita yang percaya Yesus itu, pada saat kita mengambil keputusan percaya dia, terima dia, roh anak diberikan kepada kita. Dan kita tanpa memperhitungkan dosa-dosa kita diangkat menjadi anak Allah. Dan inilah yang tertinggi dari semua status kita. Betapa pentingnya kita selalu pahami, sadari, dan menikmati status kita, identitas kita sebagai anak Allah. Coba bilang kiri kanan, kau anak Allah, aku anak Allah. Ini tidak ada lebih penting. Ingat selalu, sekalipun berapa buruk jelek hidup kita, Yesus telah menjamin bagi orang yang percaya padanya status kita anak Allah. Lebih daripada pangkat yang tinggi, jenderal, lebih daripada S3 doktor, lebih daripada kekayaan apapun. Karena Yesus itulah pemilik langit dan bumi segalanya, dan di dalam dia kita menerima segala anugerahnya. Jadi alangkah bodohnya orang tidak sadar itu. Sadari, pahami, ingat selalu, aku anak Allah, aku anak Allah, aku anak Allah. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun ibuku, ayahku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya ingat selalu itu. Sehingga kita tidak lagi melihat apa yang di kiri kanan kita, apa yang dilakukan manusia pada kita. Hidup kita tidak lagi tergantung apa kata orang. Sekalipun ayahku dan ibuku tidak ada, namun aku punya Tuhan yang cukup lebih daripada ayah kandung. Saya saksi hidup. Tahun 65, saya masuk di TB. Saya dari kampung. Gara-gara karena dulu
Soekarno jatuh, saya diskors dari TB. Dan ayah saya meninggal. Bayangkan 3 tahun saya tiap hari harus ke kampus, absensi, tidak boleh kuliah. Setelah 3 tahun kembali lagi, berarti sudah 5 tahun di TB, kembali lagi tinggal 1. Dan saya bilang, bagaimana bisa hidup? Orang tua saya nggak ada, saya mulai lagi sini. Uang kos pun nggak ada. Tapi puji Tuhan, tahun 65 itu saya bertobat. Saya terima Yesus. Malah Tuhan, Engkau Tuhanku, juru selamatku, ini aku Tuhan. Apa yang terjadi hari ini? Teman-teman yang 10 tahun, saya 10 tahun, udah duluan, nggak jauh-jauh juga. Allahku, lebih daripada ibu kandungku, bapakku. Nikmati saudaraku, jangan kau bodoh, engkau anak Tuhan. Itu status kita yang paling penting. Dia lebih daripada segalanya. Nikmati selalu, jangan bodoh, engkau anak Tuhan yang dikasih desain Tuhan. Roma 8 ayat 15-17 katakan, kita tidak menerima roh, kita takut, tapi kita menerima roh Allah, memanggil dia Bapa kita. Dan kita bisa tinggal di rumahnya, di rumah Bapa tiap saat, menikmati Bapa, menikmati kasihnya, menikmati anugerahnya, kebaikannya. Kita dikasih, disayangi, bahkan dikatakan engkau ahli waris segala kekayaan Allah. Kekayaan Allah ialah firman Allah. Firman Allah ini, jangan bodoh. Kalau saya punya tanah, ada sertifikatnya. Yang saya simpan di bank, sertifikatnya. Sertifikat itu menyatakan tanah di sono milik saya. Saya tidak pegang tanahnya, tapi suratnya. Firman Allah, sertifikat kerja surga. Apa saja dikatakannya, kalau engkau pegang, percaya, itu menjadi milikmu. Kita ahli waris, berhak atas semua janji Tuhan. Nikmati itu, jangan bodoh. Mengapa kau susah? Mengapa kau bingung? Mengapa kau tertakut? Mengapa kau menangis? Ada Tuhan menyiapkan firman Allah. Betapa bodohnya saya anak Tuhan. Tidak sadar dia anak Tuhan, nangis. Susah. Bukankah Yesus telah diberikan bagi kita? Dia mati bagimu. Kalau Yesus diberikan, bagaimana mungkin dia tidak berikan segalanya? Dia berikan yang terbaik, maka semua ditambahkan. Mari saudaraku, anakku semua, GB sukacita mengenal, mengakui Yesus Tuhan. Engkau anak Allah yang dikasihi Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau biji mata Tuhan. Engkau disayangi Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak ditanggung oleh Tuhan. Jangan bodoh. Engkau anak Tuhan. Katakan, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Disayang Tuhan. Seringkali saudara lupa, sehingga nangis sendiri. Jangan nangis anakku. Sekalipun ibumu, bapakmu, suamimu, istrimu meninggal kau, ada Bapa menyambut kau. Mari kita nikmati itu. Firman Tuhan, semua janjinya tidak ada yang dilewatkan bagi orang percaya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya tambah. Itu kata firman. Itu punya Pak Tarigen. Saudara bodoh kalau nggak pakai itu. Anak mahasiswa saya bilang, kau anak muda, pagi-pagi baca Alkitab dulu, doa dulu. Karena janji Tuhan, jika engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, mengutamakan makan firman-Nya, semuanya masa depan menjam Tuhan. Bodoh orang-orang suka meninggal. Saya bilang tadi, saya bilang istri, bodoh sekali orang nggak percaya Tuhannya. Atau orang Kristen yang melupakan Tuhan. Lupa dia anak Tuhan. Lupa dia bahwa ada janji Tuhan. Tuhan melihara saya. Tuhan mengasihi saya. Tuhan memberikan semua yang baik bagi saya. Haleluya Tuhan. Pastikan hari ini
Jangan pulang dari situ tempel, kau anak Tuhan gitu. Terlalu banyak orang bodoh. Seperti anak batang kara. Tidak yang peduli. Aku tidak yang peduli. Gak usah. Walaupun semua kau meninggalkan saya, aku punya Tuhan menyambut saya. Aku anak Tuhan. Saya ya dulu 10 tahun yang lalu jemaat kita begini, semua lari. Wakil gembala saya bawa semua. Enggak apa-apa. Jangan peduli. Hidupmu tidak tergantung perbuatan orang, tidak tergantung sikap orang, tidak tergantung perkataan orang. Siapa kau kata orang? No. Apa kata Tuhan? Siapa di mata Tuhan? Aku anak Tuhan. Amin. Kata amin. Jadi kalau anak Tuhan hidupnya ceria, gembira. Bukan karena keadaan baik. Karena matanya tuju pada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah lihat. Bodoh sekali orang bergantung pada orang lain. Bergantung pada temannya, bergantung pada istrinya, bergantung pada suaminya. Tempatmu bergantung hanya satu yang pasti tidak mengecewakan. Namanya Tuhan. Dia Bapamu, mengasihi engkau, menyayangi engkau. Jadi janganlah kita mengabaikan status kita, posisi kita, identitas kita. Kita anak Tuhan. Katakan, aku anak Tuhan. Amin. Jadi perlu tiap hari, tiap saat sadari, pahami, pegang. Semua anak muda. Ya. Ada datang pada saya, Pak, nggak punya uang kos lagi. Jangan datang pada manusia. Pakai lututmu. Kasih tahu Tuhan, aku anakmu. Kalau kau mati nggak makan, biar aku mati di hadapanmu. Saya berjanji Tuhan pasti tolong kau. Dia cukup bagimu. Waktu Musa datang musuh di depan laut. Tuhan, gimana nih? Musa, ada tongkat di dalammu. Angkat tongkatmu. Laut terbelah. Artinya apa? Kita punya Tuhan. Angkat tongkatmu, andalkan Tuhan. Dia cukup bagimu menjawab persoalanmu. Jangan pernah berharap pada manusia. Berharaplah pada Dia saja, pada Tuhan saja. Dia berjanji, sekalipun ibumu, ayah meninggalkan engkau, semua meninggalkan engkau, aku, Tuhan Allah, menyertai engkau. Amin. Yang kedua, penyertaan Tuhan. Pada saat kita menerima Yesus, Yohanes 15 ayat 5 mengatakan gini, akulah pohon anggur, kamu rantingnya. Barang siapa percaya kepada aku dalam dia berubah banyak. Di luar aku, engkau tidak dapat buat apa-apa. Jadi yang paling penting, kita pahami, sadari, bahwa Yesus Tuhan, pada saat kita datang melekat pada Dia, Dia menyertai kita. Penyertaan Tuhan inilah membuat hidup kita terjamin, berhasil. Yusuf berhasil dalam hal apapun karena disertai Tuhan. Bagaimana supaya disertai Tuhan? Melekat pada Dia, melekat pada Tuhan, melekat pada firman-Nya, melekat pada Roh-Nya. Biasakan dirimu tiap pagi, angkat tangan. Ini aku Tuhan, aku menyembah Engkau. Engkau Tuhan, Engkau juru selamatku. Aku percaya kepadamu. Aku percaya firman. Baca firman Allah. Renungkan firman Allah. Melekat pada firman. Lalu mulailah berdoa dalam roh. Kalau bisa kau bahasa roh, maka pada saat itu kau sungguh masuk dalam hadiratnya. Kau menikmati Dia.
penyertaan Tuhan, maka pada saat itu semua anugerah Tuhan mengalir dari dalam hati kita. Barang siapa percaya kepadanya, dari dalam hatinya, bukan dari sungai belakang ini, bukan dari sungai Yordan, dari dalam hati mengalir kasih Allah, damai sejahtera Allah, sukacita Allah, kemurahan Allah, berkat Allah ada di sini. Tidak perlu cari-cari kemana-mana. Aku Tuhanmu, jangan takut, aku mencari engkau. Berilah teguh. Yosua pasal 1 ayat 9 dikatakan, kuatkan teguhkan hatimu. Ingat bahwa aku menyertai engkau, kata Tuhan. Jangan bodoh. Ada Tuhan tiap saat menyertai kita. Haleluya. Saya bersyukur sekali. Punya istri kami tiap pagi nyanyi angkat tangan. Kami menikmati penyertaan Tuhan. So simple. Sederhana. Coba saya minta semua, coba angkat tangan dua-dua, bisa nggak? Angkat tangan dua-dua. Jangan setengah tiang. Angkat tangan. Apa susahnya angkat tangan sama Tuhan? Ini aku Tuhan. Tuhan tidak membiarkan engkau. Dia mengalir dalam hatimu. Dia akan bisikkan, anakku, jangan takut. Aku Tuhan. Teguhkan hatimu. Kuatkan hatimu. Berilah teguh, peganglah firmanku. Aku menyertai engkau. Semua musuhmu, aku yang melawan. Yosua takut karena Musa sudah mati. Dia mengambil alih pemimpin. Tapi Tuhan mengatakan, Yosua, teguhkanlah hatimu. Kuatkan hatimu. 5 kali katakan, aku menyertai engkau. Bahwa Tuhan kita ada di sini. Ketika kita mengangkat tangan, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka dia meninggikan kepada waktunya. Apa susahnya angkat tangan, anakku? Apa susahnya berserah pada Tuhan? Tuhan tidak pernah meninggalkan kau, tidak pernah mengecewakan kau. Hidupmu ada di tangan Tuhan. Maka dia mengalir dalam hati kita. Coba Gustav baca Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37. 37-38. Yohanes 7 ayat 37-38. Yohanes 7, 37-38, demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa mau angkat tangan menyatakan imannya, dari dalam hatinya mengalir segala kekuatan ilahi, segala pertolongan ilahi, iman ilahi. Nikmati itu, jangan bodoh. Kasihnya yang besar itu, kemurahannya, pertolongannya, kebaikannya, langsung pada saat kau berlutut. Pada saat itu mengalir. Jangan keluar dari rumah. Engkau sudah menang. Yes, haleluya. Aku menang. Tidak pernah orang yang datang padanya kecewa. Hai kamu semua yang berat, letih sudah datang kepada aku beri kelegaan. So simple. Tapi betapa banyak orang Kristen tidak mau angkat tangan pada Tuhan. Mau jalan sendiri. Mau mikir sendiri. Kerjakan sendiri. Libatkan Tuhan, angkat tanganmu. Panggil nama Tuhan. Berserulah kepada aku. Coba baca Yeremia 33:3. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar
dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Apapun masalahmu, apapun tentang hidupmu, belajarlah kepada Tuhan. Belajar rendah hati, angkat tanganmu, berserulah kepada Tuhan. Janjinya dia akan memberitahu hal-hal yang tidak terpahami. Melampaui akalmu, jangan bersandar pada akalmu sendiri. Libatkan Tuhan. Tapi betapa banyak kita lagu bangun pagi pegang komputer. Jangan. Sebelum kau beraktivitas, rendahkan dirimu, angkat tanganmu. Nanti dia bekerja dalam hatimu, mengalir. Otakmu ditata dengan rapi, bekerja dengan maksimal. Saraf-sarafmu bekerja maksimal. Coba baca Amsal 21 ayat 30-31. Amsal 21 ayat 30-31. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Hei anakku, ingat, sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya engkau, tidak akan dapat menandingi Tuhan. Sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya engkau, tidak akan menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi, kau boleh belajar pintar, sekolah, S1, S2, S3, belajar gini, itu perlengkapan. Tapi Tuhanlah menjamin kemenanganmu. Ini janji Tuhan. Mari saudaraku hari ini nikmati anugerahnya menyalip pernyataan Tuhan. Nikmati itu kasihnya, kemurahannya, kuasanya, hikmatnya tersedia bagimu. Engkau tidak akan pernah jalan buntu. Ketika engkau sesak, buntu, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta hikmat. Coba Salomo, datang 2 ibu-ibu, berkelahi. Ini anak saya katanya, yang satu anak saya. Ngaku dua-dua. Salomo tertawa. Coba ambil pisau, bunuh anak ini katanya. Jangan bunuh anak itu, kasih sama dia. Ini ibunya, kasih dia. Hikmat Allah melebihi semuanya. Sederhana tapi memecahkan masalah dengan tepat. Itu tidak punya sekolah tinggi apapun. Itu hikmat Allah. Jadi nikmatilah kasihnya, anugerah yang besar itu. Nikmati kuasa pertolongannya, membuat mujizat laut terbelah. Menikmati hikmatnya, masalah yang sulit bagi Tuhan gampang. Seringkali kita tidak ada waktu menerima. Jadi kalau pagi-pagi banyak masalahmu, terima kasih Tuhan. Banyak masalah berarti banyak berkat. Makin besar masalahmu, sebesar berkat Tuhan. Jadi belajar gini. Urapanmu Tuhan. Urapanmu Tuhan. Daud mengatakan Amsal 20 ayat 3. Sekarang aku tahu ayat 7. Tuhanlah memberi kemenangan orang yang hidupnya. Urapi dirimu. Tuhan ini aku. Masa dibiarkannya? Belum pernah. Saya sudah 83 tahun. Masa sulit itulah masa kesempatan. Masa sulit, masa kesempatan. Melihat kuasa Tuhan. Melihat mujizat Tuhan. Melihat kasih Tuhan. Melihat hikmat Tuhan. Nikmati kasihnya, anugerahnya. Kuasanya, hikmatnya. Tersedia bagimu. Pastikan hidupmu cari Tuhan. Dengan bagaimana? Tiap-tiap hari terus makin melekat pada dia. Melekat pada Tuhan. Sekali kayak orang bodoh. Semua serba Tuhan. Melekat pada firman-Nya. Mulut kita sendiri pun mengucapkan firman. Lalu melekat pada rohnya.
Saya tiap pagi olahraga, gazebo. Sambil jalan saya sikir mana katakan, haleluya, haleluya. Saya Pastor nikmati Tuhan. Orang lain semua foto-foto ya, aku berjalan bersama Tuhan. Tuhan kita dimanapun, kapanpun, siap-siap bangun hubunganmu. Maka engkau segar sukacita. Mengalir. Hatimu bergairah. Menghadapi tantangan. Yes. Aku pasti menang. Yes. Belum pernah Tuhanku gagal menolong aku. Belum pernah Tuhanku terlambat menolong aku. Belum pernah Tuhan melupakan aku. Jadi penyertaan Tuhan ini penting sekali dibangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan tiap hari. Baik waktu pagi mulai dari harimu dengan Tuhan. Tuh kau bekerja. Ibu kalau kau masak dalam nama Yesus nyanyi bahasa roh. Nanti suamimu bilang, kok enak kali mak. Ini yang gampang aja, belum lagi sempurna. Masih ada tanggal mainnya lebih hebat. Suami, wah. Istri saya masak tahu, tempe pun enak sekali saya rasa. Masak ubi jalar, jagung. Tapi enak. Karena aku tahu diurapi Tuhan. Kau makan steak bisa. Pernah kami gini. Sini siapa tahu Tisia. Kami makan steak situ. Muap steaknya. Ayo makan. Makanlah situ. Sampai dibayar kasir nggak dimakan steaknya. Pulang. Nggak ngomongan. Sangsaro. Di luar Tuhan. Kau tidak boleh apa-apa. Pastikan dalam Tuhan. Kalau dalam Tuhan. Makan ubi jalar pun enak. Singkong goreng pun enak. Mari terima nikmati. Pahami selalu. Katakan Tuhan menyertai aku. Tuhan menyertai aku. Tuhan beri kemenangan padaku. Haleluya, amin. Ya. Jangan ada lagi manusia gibis sukacita yang keo ya. Kita semua pemenang. Dia bersama kita. Coba baca 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 1 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi saudaraku begini. Kita telah memiliki Yesus. Rohnya dalam kita lebih besar segala roh. Tapi perlu kita pahami sadari selalu. Jadi tiap-tiap hari iblis datang mencuri bunuh misalkan. Sadari musuh kita bukan istri kita, bukan anak kita, bukan suami kita, bukan pegawai kita. Musuh kita iblis. Dialah mencuri. Mencuri supaya engkau jadi bodoh. Tapi ingat. Roh Allah dalam saya lebih besar. Hei iblis, nyangkau. Ini istriku bukan musuhku. Aku mau bersama, peluk dia. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Maka engkau melakukan kemenangan. Jangan mau kalah. Mau dimainkan iblis. Istrimu, anakmu, suamimu, temanmu bukan musuhmu. Itu saudaramu, temanmu, penanggungan. Musuhmu iblis. Manfaatkan roh Allah dalam kita. Dia lebih besar. Katakan roh Allah dalam saya lebih besar. Amin. Berjalan dalam kemenangan. Yes. Sekalipun semua tidak seperti saya mau. Aku punya Tuhan dalam saya lebih hebat dari semuanya. Oke. Jadi tadi himanya. Kalau engkau terus belajar firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu oleh rohnya. Pada saat engkau menghadapi masalah. Muncul di sini. Tangkap itu. Yes.
lemparkan itu jadi senjatamu, jadi meriammu membunuh musuh. Firman Tuhan ingat ke roh, langsung yes. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah doa dan permohonan ucapan syukur. Maka engkau menang. Yes. Itu ingat, jangan lihat musuhmu, masalahmu, keadaanmu. No. Dengarkan suara Tuhan, firman-Nya, ambil, pegang, lempar, itu beranatmu. Itu senjatamu, kekuatanmu. Iblis akan lari. Engkau akan selalu menang. Janganlah takut hari besok. Hari besok, hari ini cukuplah. Cukuplah sekali, akan sehari. Besok ada lagi. Jangan kita seringkali kita kecut. Kita kacau melihat hari besok. Hari ini lihat, kebaikan Tuhan ada di sini. Ucap syukur. Besok dia nyatakan mujizatnya. Besok dia bertindak. Lihatlah, besok aku berdiri di depanmu. Aku menjadi pahlawanmu. Tadi pagi kami baca mana Yosua. Bagaimana waktu mereka di Sungai Yordan, Yosua siapkanlah imam-imam memikul tabut itu. Dan injaklah Sungai Yordan. Maka pada saat kau injak Sungai Yordan akan terpusur. Ini perlu iman. Injak dulu baru lihat, atau lihat dulu berinjak. Tidak mungkin ada terpusur kalau berinjak. Imani kata Tuhan. Injak air itu, maka air lari terburu-buru. Maka ketika orang Israel lihat, wow, mereka nyeberang semua. Mendengar itu saja, bahwa Sungai Yordan terputus, seluruh negeri ketakutan. Udah tawar hati, mari. Kita punya Tuhan. Imani, injak Sungai Yordan. Putus. Injak dulu, imani dulu. Baru terputus airnya. Baru kita lihat. Bagaimana firman Tuhan? Yes, amin. Belajar, percaya, pegang, lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dan kemuliaannya, semakin kau percaya Tuhan, semakin kau percaya sama Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan semakin bersinar, hidup makin mulia. Semua orang, Yosua, semua orang takut lihat dia. Karena kemuliaan Tuhan. Tuhan menampakkan diri dalam hidup kita. Saya kemarin datang tamu di rumah. Mereka bukan orang Kristen. Orang Muslim juga ada yang berkerudung ke rumah. Tapi bapakku. Ya, kedua kan juga. Karena mereka bukan melihat patarigan. Sesuatu ada apa? Saya tanya, tadi kau injak rumah ini. Maksudnya, apa kau rasa? Damai sekali. Ya ini rumah ini. Di rumah beda. Bukan manusia biasa di sini. Ada Tuhan di sini. Mari. Kemuliaan Tuhan semakin nyata. Hidupmu gak usah kau nyatakan kehebatanmu. Tuhan akan menyatakan diri. Engkau dihormati oleh kemuliaan Tuhan. Semakin kau merendahkan diri, semakin kau dekat dengan Tuhan, semakin kau melekat dengan Tuhan, mukamu akan makin bercahaya. Yang terakhir ketiga, pertama tadi ingat, pahami, sadari selalu kepada Tuhan. Kemanapun pergi, ingat kepada Tuhan. Tuhan sayang sama saya. Yang kedua, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan menjamin kasihnya cukup engkau, kuasanya menyertai engkau, hikmahnya menyertai engkau, tidak pernah gagal. Kemuliaan yang memberikan padamu. Yang ketiga, kita menerima hidup yang kekal dari sejak hari ini. Yohanes 1:5 barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Yesus memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan. Hidup masuk di sini, hidup kita ini bukan lagi secara daging saja, roh. Sehingga hidup kita
hari ini, besok, dan selamanya sudah nyambung. Di bumi kita bisa menikmati dari hari ini, dari saat ini, anugerah berkat surgawi. Pada saat engkau terus membangun hubungan dengan dia, menambahkan dia sebagai Tuhan selama terus, maka nikmat surgawi, damai sejahtera, kasih Allah, sukacita surga menyertai engkau datang dalam hidupmu. Tidak tunggu nanti engkau surga, hari ini ada. Dan saya menikmati sama istri saya. Saya bersyukur tiap pagi menyanyi. Inilah surga itu, inilah kehidupan itu. Damai sejahtera. Di toko mana kau beli? Tidak ada di toko damai, nggak ada. Toko sukacita nggak ada. Ada di hadirat Tuhan. Itu kehidupan ilahi. Jangan bodoh. Kita hari ini sudah menerima hidup kekal, hidup surgawi. Ada di rumah kita melalui hati kita. Nikmati. Jangan sampai engkau dibuai, digilas oleh keadaan dunia ini. Saya sedih sekali Tuhan. Bagaimana sih menolongnya? Ada anak remaja bisa bunuh neneknya, bunuh bapaknya. Bagaimana bisa? Ada orang bunuh pacarnya, bunuh ibunya. Ibu bunuh anak. Bagaimana bisa? Itu semua pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Maka saya bilang kalau punya anak, jangan lupa dari kecil, ajarkan firman ini berulang-ulang. Supaya mereka hidup dalam Tuhan. Supaya mereka tahu Tuhan. Hidup mereka dipimpin Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Dipelihara Tuhan. Jangan biarkan di sekolah saja di anakmu didik. Didik di rumah. Pertama-tama di rumah mendidik anak kita takut akan Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Ketika engkau tidak ada, mereka dijamin Tuhan. Tidak ada lebih penting. Ajarkan berulang-ulang. Supaya mereka dari sejak hari ini, mereka hidup dalam kehidupan yang kekal. Dan saya bersyukur, saya punya iman. Orang-orang yang memberikan hidupnya, melayani Tuhan, muliakan Tuhan melalui hidupnya, apa yang dia punya dipakai untuk Tuhan. Janji Tuhan nanti pada waktu Yesus datang kedua kali di bumi, memerintah bersama-sama 1000 tahun lamanya. 1000 tahun kita merintah. Coba baca. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi kita nanti, kalau hari ini kita menerima hidup kekal itu, hidupmu jangan hanya di bumi. Pastikan, hei engkau semua anak muda yang nanti sudah sarjana kerja, semua profesimu, keluargamu, hartamu, uangmu, mobilmu, pakai untuk kerajaan Allah, kerajaan kekal. Karena hari ini persiapan hari besok. Nanti pada waktu Yesus datang, engkau bersama-sama dia memerintah di bumi selama 1000 tahun. Jadi saya mudah-mudahan nanti Yesus datang, saya ketua RT lah, Jalan Lipat Tukurin. Tidak sia-sia. Dan terlalu banyak, saya sampaikan, saya ingatkan. Terlalu banyak orang Kristen hanya mikirkan di bumi. Yang sementara, hidupmu sia-sia, nanti kau sengsara. Pakai hidupmu untuk muliakan Tuhan. Tujuan kita adalah untuk hidup yang kekal. Kita menerima sekarang. Hidupi dari sekarang. Pakai semua yang milikmu. Terima kasih tim Press ini. Saya merasa, bawalah orang-orang mengenal Tuhan.
Bawalah orang menikmati Tuhan. Bawalah orang menikmati firman Tuhan. Itu tujuan hidup kita, kekekalan. Jangan hanya mengukur uang saja. Untuk apa uang? Saya aja merasa, gak perlu uang lah. Ternyata sampai 83, makan apa sekarang? Orang bilang kemarin kasihan Pak Tarikan. Makan siang, makan pecel, sayur kangkung tambah daun papaya, daun singkong. Makan sore ubi sama jagung, tahu tempe dikit, pagi-pagi buah sama jagung lagi. Kasihan. Tapi enak sekali. Kami bersyukur Tuhan berikan lidah menikmati berkat Tuhan. Sekalipun saudara makan steak sana, kemarin kami diajak makan di restoran. Saya bilang saudara, lebih enak makan di rumah. Lebih enak pecel ini lebih enak. Karena apa? Bukan makanannya, tapi lidahmu yang diurapi bisa menikmati apapun. Betapa bahagianya kau. Jadi kalau kau di bumi, jangan, ada duri, pasang karpet, kakimu kena duri. Pakailah sepatu kayak Patarikan, injak duri, jangan tunggu semua karpet. Biarkan dirimu hebat, kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi kesulitan. Bukan semua diminta, Tuhan ini. Banyak orang menyalahkan ini kenapa engkau. Semuanya kita bisa lewati, nikmati. Walaupun duri terasa dipijat. Refleksi. Yang penting apa yang kita nikmati. Bukan apa yang kita miliki, apa yang kita hadapi. Apa yang kau nikmati. Dan Tuhan merubah semua yang buruk jadi baik bagimu. Jadi hidup surga itu dari sekarang menikmati duri semacam pijak refleksi. Saya itu. Jadi saudara beli sepatu pada saya. Bagus ini. Injak duri gak apa-apa. Dulu saya kepala sapi. Sakit sekali kalau ada rumput ujungnya sarang. Sekarang aku punya sepatu. Bisa menginjak duri. Tidak minta jalan rata. Tidak minta jalan licin. Yang penting aku punya sepatu pinjak duri. Kemampuan diberikan Tuhan menghadapi segala kesulitan. Bukan Tuhan bilang tidak ada kesulitan. Tapi aku memberikan kepadamu hidup berkelimpahan. Kekuatan, kemampuan kita hidup di tengah-tengah dunia, menikmati semua seperti di surga. Alangkah hebatnya Daniel mempertahankan imannya, masuk dapur api. Ayo api, enak ya, hangat. Itu masuk api pun nggak apa-apa. Yang penting Tuhan berikan kemampuan. Api itu semacam hangat. Kayak selimut. Rambutnya pun gak kena. Masuk gua singa. Gua singa mijat-mijat. Bukan makan. Itu yang penting kemampuan kita menghadapi masalah. Kemampuan kita menghadapi dunia. Surga sudah ada di sini. Dunia telah kalah. Kita menikmati surga hari ini. Itu milik itu. Jangan hidupmu terus ngomel lu ini. Gak usah ngomel lu. Gak usah tunggu jalan karpet. Yang penting punya sepatu. Siapa gak punya sepatu, saya masih boleh ambil di rumah. Bungkus kakimu dengan sandal yang kuat. Engkau melewati semua. Puji Tuhan. Inilah jadi kesimpulan kita. Marilah hidup. Sadari, nikmati sebagai anak Tuhan. Selalu sukacita hidup di rumah Bapa. Yes, aku anak Tuhan. Dikasihi Tuhan, dipelihara Tuhan. Aku ahli waris secara janjinya. Dapatkan harta Bapa. Tiap pagi makan firman Tuhan. Itu harta Bapa menjadi milik saya. Kekayaan saya. Lebih daripada pangkatmu, lebih pada kedudukan, lebih pada uang.
Firman Tuhan dapat menjadikan yang tidak ada jadi ada. Ilmu apa itu? Nikmati penyertaannya. Engkau selalu menikmati kasihnya, kemurahannya, kuasanya cukup bagimu menghadapi masalah. Hikmahnya selalu ada menyiapkan tantangan, ada solusi. Dan kemuliaan tidak usah kau cari-cari. Makin kau dekat dengan Tuhan, mukamu makin mulia. Ketiga, nikmati hidup kekal dari sekarang dalam Yesus. Di bumi kita menikmati surga. Dan nanti tinggal melangkah. Coba baca Amsal, Wahyu 5 ayat 4. Saya akhirnya di sini. Saya mau tim musik maju. Wahyu 5. Wahyu 5 ayat 4. Wahyu 22 ayat 5. Wahyu 22 ayat 5. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini firman Tuhan. Nanti di bumi 1000 tahun. Di sono Pak Tarigan bersama Gustaf, nanti Gustaf di sini ya. Dan Pak Samuel sama-sama dengan Yesus memerintah sebagai raja selama-lamanya. Maka marilah nikmati, layani Tuhanmu. Jangan cari dunia ini saja. Cari yang kekal di surga. Nanti saya bawa semua, ikut duduk sebelah saya ya. Kita makan sama-sama sana. Saya nanti nggak perlu makan tempe, nggak usah repot-repot baik bawa makan. Sana sedia selalu. Oke, kita anugerahmu Tuhan. Tadi, coba anugerah. Ayo lagunya. Nanti saya pilih absen dulu. Ya, saudara diberkati semua. Mari kita nyanyikan ya. Selalu mempesonaku. Firman-Mu, kami ingat bahwa kami semua adalah anak-anak-Mu yang Kau kasih Tuhan. Terima kasih oleh karya-Mu di kayu salib,
Kami semua sudah diangkat menjadi anak-Mu. Kami ahli waris, segala kekayaan surga adalah hak kami. Buka mata roh hati kami Tuhan, untuk kami boleh melihat betapa dahsyat, betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kasih-Mu tidak lepas dari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biar kami boleh melangkah hari demi hari berjalan bersama Tuhan. Kami tahu Tuhan menyertai kami. Tolong untuk kami melihat bahwa tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tahu Roh-Mu yang kekal, hidup yang kekal itu Zoe itu ada di dalam kami. Kami tidak hidup secara manusiawi, tapi kami hidup secara ilahi. Ada kuasa menyertai kami, ada kemuliaan menyertai kami. Ada janji Tuhan di dalam setiap hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kami akan bertemu dengan Tuhan. Engkau akan menyinari kami dengan wajah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.